Pemerintah dibanjiri kritik atas kebijakan tabungan perumahan rakyat yang dinilai tidak jelas hasilnya. Gaji pekerja dipotong tanpa concern para pekerja dan Tapera dinilai sebagai pertanda negara tidak hadir untuk menyediakan rumah bagi rakyat. Program sejenis Tapera untuk penyediaan rumah bagi rakyat sebetulnya sudah ada dalam Jaminan Hari Tua atau JHT. Pertanyaannya, apa yang didapat jika masyarakat ikut bergotong royong di Tapera? Bahwa fasilitas atau akses pekerja untuk rumah itu sudah ada. Di PP 46 tahun 2015 yang namanya manfaat layanan tambahan perumahan. Pekerja swasta yang menjadi peserta JHT itu dikasih aksesnya. Nah, satu. Yang kedua, pasal 37 ayat 3 Undang-Undang SJSN juga begitu. Diturunkan dalam PP 46 minimal kepesertaan 10 tahun, dia bisa mengakses 30%. Jadi program sejenis sebetulnya sudah ada di JHT, BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang waktu pada saat proses membuat Undang-Undang Tapera kami sudah sampaikan. Kita ini punya tabungan sudah di JHT. Berarti ini tumbang tindih dong, overlapping. Nah, itu yang sudah kita ingatkan. Cuma kan mungkin pemerintah menganggap udahlah swasta ikut gotong royong yuk. Nah, sekarang pertanyaannya, memang di Undang-Undang Tapera disebut prinsip gotong royong. Persoalannya ketika kita bergotong royong, apa yang kita dapat? Nah, disebut tadi, kita belum tentu dapat manfaat untuk perumahannya. Kedua, tabungan yang kita taruh di BP Tapera tersebut, berapa imbal hasilnya? Itu kan belum tahu. Masih banyak yang belum jelas. Dengan sangat jelas, minimal sama dengan rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah. Kalau kita perhatikan dari 2016 sampai 2023 itu antara 1 sampai 2% di atas rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah. Sehingga jelas. Nah, ini kan persoalan sudah tidak dapat manfaat, uang yang kita taruh pun ala kadarnya mungkin. Jadi bisa menambah penderitaan rakyat, betul? Ya, nah. Pemerintah pun kebanjiran kritik karena Tapera dinilai sebagai kebijakan pemaksaan. Pemerintah berdalih Tapera berprinsip gotong royong antara pemerintah dan rakyat. Bapak ngerasain nggak orang upah minimum itu emang naik? Orang turun kok, gaji 3 tahun nggak naik, tiba-tiba main potong aja. Kalau Bapak nggak upah minimum, ngomongnya enak. Tapi kalau kita upah minimum, baru terasa itu potongan 2,5%. Naik gaji tahu nggak Bapak Botabek berapa? 1,58%. Berapa Bapak potong iuran sebagai mewakili pemerintah? 2,5%. Rentenir aja nggak kayak begitu, Pak. Oh enggak, bentar dulu nih. Ya, dari alokasi APBN melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang dikelola oleh BP Tapera. Ya, dari 2010 sampai sekarang itu program sudah menghasilkan 1.475.000 unit rumah. Ya, dengan nilai penyaluran kurang lebih 136 triliun lebih. Itu negara hadir, Pak. Dan kita yang kelola. Dari 1.476.000 tadi, itu ya, 1,1 jutanya itu adalah pekerja swasta yang memperoleh manfaat itu, ya. Ya tentunya kan dengan kemampuan seperti itu, ya, tidak akan bisa ngejar ini dengan sekian juta pekerja ini. Makanya perlu tadi prinsip gotong royong pemerintah, terus antara masyarakat yang mampu dengan yang belum mampu punya rumah. Nah, itu Bapak salah tuh. Kalau prinsip gotong royong itu jaminan sosial, namanya asuransi sosial. Yang kaya membantu yang miskin, yang sehat bantu yang saya nabung 100 juta, Bung Timbul nabung 25 juta. Masa uang saya dipakai buat beliin rumahnya Bung Timbul? Konsep gotong royong apa itu ngawur. Harusnya prinsipnya tabungan. Memang nggak hilang, tapi kenapa saya dipaksa untuk bayarin uangnya Bung Timbul? Terus negara nggak bayar. Dan itu nggak hilang uangnya Pak. Memang nggak hilang, tapi uang saya dipakai untuk membeli rumah yang dibutuhkan oleh Bung Timbul yang tadi mendapatkan manfaat. Loh, saya nggak mau dong. Uang saya dipakai, terus negara di mana? Kecuali kayak CPF di di Singapura atau EPF di Singapura, CBF di Malaysia, pemerintah ikut dalam proses mengiur dan pemerintah 2 kali lipat loh. Ini pemerintah udah nggak mengiur, ngatur, kita nggak dikasih kepastian, terus uang kita disuruh pakai buat bayarin. Emangnya kita nggak bayar pajak? Jika pajak dan iuran lainnya dari rakyat dinilai belum cukup, sehingga pemerintah menuntut rakyat bergotong royong memenuhi kebutuhan rumah, maka menjadi wajar bila masyarakat mempertanyakan apakah yang selama ini dibayarkan adalah pajak dari rakyat untuk rakyat atau upeti dari rakyat untuk pemerintah. Tim Liputan Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.